satu-satu.
keras. Tujuan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu kita semuanya. Siang, Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari CGP Angkatan ke-7 oleh Pak Darwin Kuarambe, di mana nantinya apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan berkelanjutan lanjutannya nantinya. Mungkin saya sebagai moderator ini dapat disampaikan, mudah-mudahan pada nantinya bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada Pak Darwin, kami persilakan dengan segala hormat. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, bahwa saya di sini mendapatkan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah di sekolah kita kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika budaya positif ini sudah menjadi budaya, maka nilai-nilai yang dikarakterkan akan terbentuk pada diri anak. Berarti di sini kita adalah membudayakan positif anak-anak, bukan hari ini dilaksanakan langsung positifnya langsung cepat, tidak, akan tetapi harus berkelanjutan selalu kita memberikan kepada anak-anak. Budaya positif pada materi ini ada dibagi 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan keempat adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang tidak akan pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Berarti di sini adalah disiplin positif sering kita lakukan memberikan hukuman atau hadiah. Kadang-kadang di kelas kita memberikan skor anak-anak, siapa yang bisa nilainya lebih tinggi kita berikan hadiah. Ternyata itu adalah suatu yang tidak bagus. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah berkepanjangan yang akan datang. Kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari di kelas, orang yang juara-juara belum tentu keberhasilannya untuk masa depan. Itu penganggapan bahwa budaya positif itu bukan harus memberikan hadiah atau hukuman. Itu. Yang kedua, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau membentuk hukuman. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Berarti di sini adalah tergantung diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau memang kita sepakat untuk membuat budaya positif ini, harus diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita ini menciptakan murid yang merdeka. Merdeka berarti bukan berarti berfoya-foya belajar bebas menurut mereka bersorak-sorak, tidak.
Akan tetapi dimaksud disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal ini, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini yang dimaksud. Kadang-kadang kita cuma dari orang lain, berarti pandangan itu adalah masih belum bisa memerdekakan anak-anak, masih kita meniru dengan orang lain. Di sini adalah budaya positif. Kita harus memang diri sendiri yang berubah, bukan orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan enam kreatif. Inilah yang harus kita ciptakan sebagai guru, bahwa yang profil pelajar Pancasila yang keenam ini harus kita tunjukkan sama anak-anak, yaitu berimanan, mandiri, bernalar dalam pembelajaran. Ini harus kita tanamkan saat kita pembelajaran. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini saya sampaikan tadi bahwa memberikan penghargaan itu tidak bagus. Kita lihat menurut Diane Kosen dalam bukunya bahwa mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga topik ini, yang pertama dan kedua itu adalah tidak harus ditanamkan. Kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kadang-kadang kita memberi penghargaan atau memberi hukuman itu kepada anak-anak, cuma anak-anak menganggap itu saja yang hukumannya gitu. Baru yang kedua penghargaan pun tong juga orang itu juga yang juara itu. Untuk apa lagi belajar gitu. Kalau yang nomor 2 pun seperti itu. Tapi kalau yang nomor 3 yang diharapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa belajar Hanif ini keinginan untuk mereka, semangat mereka, nilai-nilai yang mereka percaya, apa tujuannya pembelajaran itu. Hukuman dan penghargaan di sini kita lihat ada seorang guru IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mempertawakan IPA yang tergagap dan malu dan di depan kelas sambil memegang kedua telinganya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang telinganya sambil angkat kaki sebelah. Ini mungkin sering kita lakukan, apalagi padahal hukuman ini adalah tidak dibenarkan. Apalagi memberikan sanksi terhadap anak-anak yang tidak memang sama sekali tupoksinya mata pelajaran yang tidak disukai, karena setiap siswa atau setiap murid pasti berbeda-beda bakat dan kemampuannya. Itulah pandangan hukuman dan penghargaan itu tidak dianjurkan di sekolah. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada kata dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada
berlaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini berarti ada hukuman yang harus dikasih sama anak-anak. Kalau tidak bisa berarti nilai merendah. Seperti itu kan sering kita memang mengancam-ancam anak-anak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disinilah kita memilih ada 3 kata: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak dibenarkan sama sekali. Konsekuensi lebih ringan dari hukuman. Sedangkan restitusi adalah ini yang paling ditentukan untuk kita sebagai guru. Apa restitusi itu? Nanti mungkin kita di sini sudah diartikan, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti hukuman adalah seperti sering kita anak-anak kita hukum di bawah bendera, itu sebenarnya tidak bisa. Akan tetapi konsekuensi yang kita berikan ringan-ringan saja dalam kehidupannya, tapi harus kita kontrol dia dengan bentuk restitusi ini. Jangan kita biarkan saja. Misalnya kita hukum mereka, kita biarkan saja orang itu di situ. Tugas tidak pernah kita tanya, mungkin langsung kita beri hukuman. Gitu. Baru yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah salah satu membantu kita di dalam kelas untuk saling bekerjasama dengan anak-anak. Pembentukan keyakinan kelas, kalau boleh kita Bapak Ibu guru semua membuat suatu keyakinan kelas di dalam kelas. Yang tadi ada kita buat keyakinan kelas atau membuat suatu persetujuan kayak kontrak belajar di dalam kelas. Inilah sangat diperlukan keyakinan kelas. Di mana yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebagai suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita tanya anak-anak semuanya apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak dikerjakan apa sanksinya. Baru yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia, kita manusia ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita saja pun pasti memerlukan ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kadang-kadang mau kita langsung tidak menerapkan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud bukan berarti bebas orang itu untuk melakukan kehendak, tidak. Tapi kebebasan adalah kebutuhan akan dipilihan. Pilihan untuk apa? Misalnya adalah kalau dia melanggar tadi dengan keyakinan kelas itu, apa yang harus dia lakukan? Misalnya apakah mengulang pembelajarannya atau mencatat kembali tugas-tugasnya? Itu tidak dihukum dia, tapi memberikan kebebasan untuk dia, berarti diberikan tanggung jawab dia untuk melakukannya kembali biar sama dia dengan teman-teman yang lain. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini kadang-kadang kita di kelas harus dilakukan adalah games dan yang sebagainya dalam pembelajaran. Kita berikan waktu minimal 5 menit atau 10 menit untuk bergerak di dalam kelas. Jangan selalu pegang terus dari les pertama sampai les terakhir, tidak mereka dapatkan ini. Kita lakukan di dalam kelas itu adalah games bersama atau yel-yel untuk yang bergembira. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi menurut Kosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari kelima ini, bahwa kita ketahui penghukum itu tidak bagus. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini sering kita lakukan sama anak-anak. Membuat rasa bersalah. Bahkan nanti dulu belum kita tanya. Itu baru yang terakhir adalah manajer. Di sinilah kita sebagai guru harus bisa manajer terhadap anak-anak. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah yang kita lakukan ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Kalau ada masalah anak-anak, jangan langsung kita marahi. Itu katanya. Kita tanya dulu, kita tenangkan dulu kepribadiannya. Atau disuruh duduk, atau tarik nafas, tenang dulu, baru dikonsultasikan. Itulah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Kenapa terjadi seperti itu? Gara-gara apa? Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu buat seperti itu, ada yang untungnya. Seperti itu misalnya. Kalau ribut kamu, ada yang untungnya seperti itu. Inilah yang dilakukan untuk memahami anak-anak dengan segitiga restitusi. Mungkin pembelajaran yang lain seperti BK mungkin berpengalaman untuk perilaku anak lebih banyak lagi untuk apa cara dan tips untuk memahami untuk masalah anak-anak. Ini yang bisa saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya
Johannes? Tahu Pak, Oke, tahu Johannes kenapa Bapak panggil hari ini? tidak tahu Pak. Oke, tadi kan kita masuk di kelas, Johannes terlambat. Kenapa bisa terlambat Johannes? Gara-gara saya terlambat tidur Pak. Terlambat tidur. Kenapa bisa terlambat tidur Johannes? Gara-gara kebanyakan main handphone Pak. Terlalu banyak main handphone. Jadi Johannes, kan kita sudah memiliki keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita Johannes? Masih Pak, Apa itu keyakinan kelas kita kemarin? disiplin waktu Pak. Oke, disiplin waktu. Sebenarnya Johannes dari rumah berangkat jam berapa? Jam 7.20 Pak. Jam 7.20. Kita apel pagi jam berapa? Jam 7.15 Pak. Jam 7.15. Kita masuk pelajaran pertama jam Jam 7.30 Pak. jam 7.30. Baik, kan Johannes di sini sudah kita menentukan keyakinan kelas. Di sini kan berarti menjadi masalah kamu terlambat. Setiap manusia itu memiliki masalah. Bapak saja pun pasti pernah memiliki masalah. Tapi di sini kita mau mengambil solusinya, gitu ya. Karena kan Johannes datang dari rumah ke sekolah jam 7.20, padahal kita apel pagi sudah jam 7.15. Berarti jarak dari rumah ke sekolah itu terlalu jauh. Berarti apa yang bisa buat Johannes untuk kedepannya masalah ini biar jangan terulang lagi? Solusi yang Johannes buat apa yang perlu dilakukan? Saya harus mengurangi main handphonenya dan cepat tidur Pak. Oke, baik. Berarti Johannes harus bisa membagi waktu. Jangan terlalu lama untuk main HP dan cepat tidur. Itu ya, biar jangan terlambat lagi. Dan buatlah alarm jam. Alarm jamnya itu kan misalnya jam 6 pagi, biar jangan lagi terlambat. Bisa kan Johannes? Oke, berarti Johannes mulai hari ini sampai berikutnya jangan terlambat lagi ya. Oke, buatlah alarm jamnya biar bisa bangun pagi, biar jangan terlambat. Oke Johannes, bisa? Bisa Pak. Baik. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita mempelajari pelajaran matematika, belajar mengenai pemfaktoran, dan tugasmu sudah ada kan? Ada. Baik, semuanya silahkan kumpulkan. Oke, baik. Dari sekian bukumu berarti ada siswa yang belum mengerjakan tugasnya. Siapa yang belum mengerjakan tugas? Oke, baik, mari sini. Silakan maju. Saya Pak. Selamat pagi Rahel. Pagi Pak. Oke. Tahu Rahel kenapa Bapak panggil hari ini? Tidak Pak. Oke, tidak. Karena Rahel tadi di dalam kelas tidak mengumpulkan tugas. Apa masalahnya Rahel tidak mengumpulkan tugas? Kemarin saya kecapean membantu orang tua Pak. Kecapean membantu orang tua. Jadi Rahel lupa gitu. Karena terlalu capek, jadi lupa mengerjakannya. Oke, padahal kan kita sudah melakukan keyakinan kelas. Masih ingat Rahel keyakinan kelas kita? Apa itu Rahel? Disiplin mengerjakan tugas Pak. Oke, disiplin mengerjakan tugas. Nah kan, kawanmu sudah mengerjakan, masa kamu tidak mengerjakan? Sehingga kan apa nanti dikatakan kawannya? Berarti kita harus siap meskipun bekerja di rumah capek. Oke, jadi solusinya yang bisa Rahel lakukan ke depannya bagaimana Rahel? Nanti saya kalau mau Pak, saya akan membicarakan sama orang tua Pak. Oke, baik. Berarti sampaikan nanti sama orang tua bahwa jangan terlalu capek untuk bekerja biar bisa malam untuk mengerjakan tugasnya. Sekali lagi, berarti kamu harus siap untuk mengerjakan tugas. Itu ya Rahel? Iya Pak. Oke.
Jadi mulai hari ini sampai ke depannya jangan lagi tidak mengerjakan tugas. Bisa ya Rahel? Oke, selamat pagi. Selamat pagi, nama saya Johannes Simatupang. Saya siswa dari SMP Negeri 1 Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya memiliki masalah, yaitu terlambat masuk kelas. Saya tidak dihukum, tapi diberi solusi segitiga restitusi. Terima kasih Pak Darlin atas solusinya. Terima kasih, selamat pagi. Halo semuanya, saya Rahel. Saya siswi dari SMP Negeri 1 Barus. Saya berterima kasih kepada Pak Darlin telah memberikan solusi restitusi kepada saya karena tentang masalah saya, yaitu tidak mengerjakan tugas. Karena kami memiliki keyakinan kelas untuk disiplin mengerjakan tugas. Terima kasih Pak Darlin telah memberikan solusi dan tidak menghukum saya. Selamat pagi. Boleh dibuat pertanyaan. Terima kasih. Oke Bu. Baiklah, selama saya mengikuti PPG, kebetulan PPG saya bukan kurikulum merdeka, masih menggunakan kurikulum K13. Pada saat kami mengikuti PPG, penghargaan dan pemberian motivasi itu selalu ditekankan oleh Pak kami kepada saya, apalagi kepada kami mahasiswanya. Yang pertama, penghargaan itu bisa berupa hadiah dan bisa berupa kata-kata motivasi kepada anak-anak. Tadi saya simak penjelasan dari Bapak bahwa penghargaan itu katanya di kurikulum merdeka ini tidak begitu ditekankan. Jadi contohnya kalau anak-anak itu menjawab pertanyaan kita, bisa mereka jawab, kita hanya mengatakan beri tepuk tangan, itu sudah merupakan penghargaan. Atau ya, jawaban kamu sangat bagus, itu juga merupakan penghargaan. Jadi ketika kami PPL atau membuat RPP, Pamung kami selalu mengingatkan di RPP itu maupun di video pembelajaran itu selalu melakukan penghargaan atau pemberian motivasi kepada siswa. Jadi saya simak, sejauh yang saya simak dari penjelasan Bapak, bahwa di kurikulum merdeka ini penghargaan itu tidak begitu diterapkan siswa atau ketertarikan siswa dalam kita belajar. Bagaimana Pak? Apakah memang penghargaan yang tidak bagaimana yang di kurikulum merdeka ini yang dimaksud? Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi adalah penghargaan yang dimaksud bukan memberikan wewenang setiap ada yang siswa yang pintar kita berikan hadiah cukup segitu saja. Tapi yang di sini adalah memberikan penghargaan yang dimaksud. Kadang-kadang ada siswa yang tidak bisa sama sekali. Ini menjadi frustasi bagi dirinya. Atau juga itu juga yang terus mendapat itu. Yang kedua, atau juga itu juga hadiahnya. Nah, merasa malas lah yang sebagian. Yang dimaksud dengan penghargaan yang saya maksud adalah kita samakan persepsi sama anak-anak yang juara, tidak juara, semuanya itu adalah penghargaan kita berikan dengan lewat motivasi yang kita paparkan sama anak-anak dengan bentuk keyakinan ini. Bukan harus memberikan hadiah terus-terus. Seperti ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, kita menggunakan penghargaan lagi, maka dia mempengaruhi itu selalu. Adanya anak-anak seperti itu kan, seperti saya lah dulu. Misalnya dulu saya bilang, kalau dapat kamu juara 1, saya berikan Anda sepeda. Nah, misalnya itu adalah membuat anak tidak bagus seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Berarti dia memotivasi dirinya karena paksaan orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Itu makanya untuk penghargaan itu tidak dianjurkan. Misalnya anak kita kan sering biar pintar ini, saya kasih nanti kamu HP ya nak, kalau kamu juara 1 itu adalah salah. Berarti dia tidak kehidupannya nanti selalu berkepanjangan harus hadiah yang dikejarnya. Nah itu yang dikurangi untuk kurikulum merdeka ini. Bahwa kita adalah memberikan adalah motivasi yang kuat, juara tidak juara tapi kelak akan ada gunanya seperti itu. Itu saja mungkin dari penghargaan itu ya Bu. Nah,
Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan penghargaan itu, apalagi anak ini sudah tahu kitab, cuma itu saja yang mau diambil. Misalnya kan ada siswa kita yang mendapat nilai nanti tertinggi, saya berikan buku. Kalau tidak ada lagi, tidak ada responnya, berarti tidak bagus juga. Itu yang mungkin. Makanya penghargaan itu kalau di kurikulum Merdeka tidak dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Mengenai penghargaan itu, anak-anak yang tak pantas duduk di kelas unggulan dan tempatkan anak itu di kelas unggulan, itu penghargaan yang salah. Itulah maksud Bapak mungkin yang harus dihindarkan. Kalau penghargaan itu harus merupakan satu motivasi, asesmen kepada anak kita. Jadi tidak seluruhnya penghargaan itu harus tidak kita buat. Tapi penghargaan yang kita buat harus tepat kepada anaknya. Karena anak itu kita tahu, ada anak itu yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditorial. Kalau kita berikan penghargaan kinestetik kepada yang audiovisual, sudah lari. Maka mari kita berikan penghargaan yang tepat pada anak-anak kita. Karena kita seorang guru, sebelum kita masuk kepada kelas kita, anak itu sudah kita kenali bagaimana modalitas belajar mereka, supaya kita berhasil memberikan penghargaan tadi. Berarti kesimpulannya penghargaan itu tidak kita sisihkan, dan harus kita buat, yaitu penghargaan yang tepat kepada modalitas yang dimiliki oleh anak-anak. Sekedar tambah, terima kasih. Kalau ada lagi pertanyaan biar kita lanjutkan, tapi kalau tidak ada saya ucapkan oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Darling sebagai narasumber hari ini. Kami bersyukur boleh berbagi di kesempatan kali ini. Tadi menyambung tadi pertanyaan dari Ibu Huta Barat mengenai penghargaan dan kaitannya dengan motivasi. Kebetulan skripsi saya juga bicara tentang motivasi. Motivasi itu berasal dari dua sumber, yaitu berasal dari diri sendiri atau yang disebut dengan inner motivation, dan juga ada yang berasal dari luar atau eksternal, itu tadi Pak Darlen ya. Jadi yang menjadi kenyataan di sekolah kita ini bahwa kebanyakan yang inner motivation-nya yang berasal dari dirinya itu sungguh sangat susah kita dapatkan. Sementara tadi pemaparan menjelaskan bahwa apabila motivasi internalnya tidak ditemukan atau katakanlah sedikit, maka motivasi eksternal lah yang harus dipakai untuk membangkitkan semangat. Kira-kira begitu tadi. Jadi kira-kira kalau tadi penghargaan itu janganlah sebatas seperti yang Bapak Darli tadi katakan, supaya anak-anak tidak terpacu belajar hanya karena sesuatu hal. Contohnya tadi dikatakan hanya karena buku, atau kepada anak-anak hanya karena handphone atau sepeda, contohnya begitu. Jadi bagaimana, apa contoh konkretnya yang bisa kita lakukan supaya penghargaan itu dia bisa diterima anak secara keseluruhan dan capaiannya tidak hanya pada sebuah benda gitu. Bagaimana contoh konkretnya supaya nanti kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita, karena yang saya lihat kebanyakan motivasi internal di sekolah ini sangat susah ditemukan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Dari pandangan setiap kita memang sebagai guru selama ini sudah kita tanamkan selalu penghargaan kan, untuk makanya kami pun dalam berdebat waktu itu di dalam satu kelompok selalu ditanamkan bahwa penghargaan ini apa yang harus kita kasih terhadap anak-anak. Yang harus kita kasih adalah pengembangan ilmunya untuk ke jangka panjang, jangan jangka pendek. Itu berarti kita berikan wewengan terhadap anak-anak bahwa pembelajaran kita bukan harus dari nilai saja yang harus kita tanamkan sama anak-anak, yaitu tadi yang profil pelajar Pancasila itu yang paling utama adalah beriman dan bertakwa. Itu yang paling utama dalam pembelajaran kita di kelas. Jangan lagi kita bilang sama anak-anak kalau tidak dapat nilai sekian. Kalau kurikulum Merdeka katanya tidak mencakup nilai lagi yang diutamakan, tapi akhlak yang paling utama, perilaku, keimanan.
Makanya tadi profil pelajar Pancasila itu harus ditanamkan di kurikulum merdeka yang ada 6. Ini contoh sederhana ya. Kita ini mengajar lah, ya kan? Cara pemberian penghargaan yang contoh konkretnya itu seperti apa? Sekarang kan kalau kita itu mengajar, kalau anak-anak bisa menjawab pertanyaan, penghargaan tepuk tangan, siapa yang boleh menjawab tepuk tangan, gitu kan? Atau boleh dengan kalimat iya, oh jawaban kamu sangat bagus sekali, itu juga berupa penghargaan. Atau memang berupa nilai atau stiker untuk anak-anak itu juga itu berupa penghargaan. Jadi kan maksud Bapak Renaldi ini contoh konkretnya itu Pak, di kelas itu bagaimana cara penghargaannya itu? Contoh konkretnya. Kalian boleh. Iya, karena kan yang selama ini yang kita lakukan itu kan Bapak katakan kan salah. Yang penghargaan yang dimaksud kurikulum merdeka ini yang seperti apa? Itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini salah satu juga pertanyaan saya. Kenapa guru tidak dibenarkan untuk memberikan penghargaan? Seperti itu juga pertanyaan saya kemarin. Tapi alasannya adalah itu, karena setiap anak-anak selalu berpacu karena hadiah ini. Kebanyakan anak-anak kita lihat ekspresi atau berarti penghargaannya yang dimaksud kurikulum merdeka ini bukan penghargaan pemberian hadiah, tapi dia ke arahnya ke motivasi. Itu. Karena memang yang kami pelajari di PPG kemarin, karena penghargaan itu kan bisa bersifat motivasi. Tepuk tangan juga kan itu merupakan motivasi. Kalimat ya, kamu bagus, jawaban kamu sangat bagus, itu juga kan penghargaan juga. Berarti dapat saya simpulkan bahwa di kurikulum merdeka ini pemberian nilai dan pemberian hadiah itu tidak bisa ya. Pemberian hadiah itu bentuk barang, jangan langsung dikatakan adalah kalau anak yang mendapatkan nilai nanti saya berikan ini, jangan seperti itu. Oh iya. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke Bu, kalau boleh entah ada tambahan dari Bu kan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, jadi setelah pemaparan budaya positif tadi, saya mencatat poin-poin penting yang bisa saya terapkan di tempat satuan saya mengajar. Terlebih lagi di sini budaya positif yang dimaksud adalah berasal dari dalam diri siswa atau peserta didik tersebut. Nah, adapun contoh atau cara untuk kita mengembangkan motivasi tersebut, yang pertama, ya betul dari profil pelajar Pancasila tadi, bahwasanya yang pertama akhlak ya. Anak harus dikembalikan ke kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di mana setiap pribadi itu unik. Jadi dikarenakan keunikan dari peserta didik itu sendiri, maka tiap-tiap anak memiliki kelebihannya. Nah, itulah motivasi awal kita untuk membentuk kepribadian anak itu memiliki semangat di dalam dia datang ke sekolah, gitu kan? Bukan hanya untuk mengejar sesuatu dalam bentuk nilai, tetapi definisi belajar itu sendiri adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, apabila dia sudah tahu kodrat dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga, maka akan lahir motivasi dari dalam dirinya. Nah, adapun contoh buat guru-guru dalam memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Pina, misalnya dengan penguatan gitu kan, bagus gitu. Nah, terlebih lagi kita juga sama anak sebagai manajer di sini. Padahal di kurikulum Merdeka Belajar ini anak diberikan kebebasan. Apa itu koneksinya antara anak itu sebagai manajerial dari kita dan kebebasan? Sementara kita tahu kan kalau manajer itu berarti kita mengatur, memanage si anak, tetapi kita harus juga memberikan sisi kebebasan dari si anak. Maksudnya di sini yang saya tangkap adalah manajerial itu artinya kita sebagai yang pertama ya, dengan teladan atau nilai, yaitu fasilitator. Guru tugasnya memberikan teladan atau nilai kepada anak lewat perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Yang kedua, kita lihat kebebasan. Artinya kebebasan di sini adalah yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya kita harus tahu anak itu
gaya belajarnya bagaimana gitu. Nah, jadi dengan mengetahui atau membuat mapping pemetaan di awal bisa berupa angket ataupun langsung mengadakan komunikasi kepada anak. Karena kita memang harus membuat ruang yang kondusif gitu. Anak merasa kita itu ada gitu. Jadi dia itu menganggap kita sebagai fasilitatornya, mentoringnya gitu. Jadi dia akan berbuat yang terbaik yang ditampilkan dari dalam dirinya, karena dia tahu, oh ibu ini walaupun standar saya seperti ini, dia tetap malah memperlakukan saya seperti memperlakukan yang di atas standar saya gitu. Nah, jadi untuk itu kebebasannya adalah dengan memapping anak-anak sesuai dengan model dan gaya belajar yang mereka miliki. Nah, kemudian daripada itu yang terakhir saya rasa di sini adalah untuk evaluasinya dalam pemberian nilai, marilah kita Bapak Ibu jangan hanya berpedoman kepada nilai UTS dan PAS semata, tetapi kita harus melihat keseharian anak-anak itu dihitung dari sikap afektif, psikomotorik, dan konektifnya. Demikianlah yang bisa saya tambahkan sesuai dengan yang saya pahami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Bapak singgung ada pemanfaatan kelas. Keyakinan kelas. Iya, ada keyakinan kelas karena ada pemanfaatan kelas. Artinya dalam kelas itu ada kesatuan cara berpikir atau cara belajar kelas itu. Pertanyaan sekarang, mungkin di kelas kita, sekolah kita, atau kita selaku wali kelas belum pernah kita buat, atau kita selaku guru belum pernah kita buat bagaimana mufakat kelas kita kalau kita mengajar di kelas kita. Contohnya, kalau si A absen hari ini, bagaimana tindakan guru terhadap dia, terhadap pelajaran yang dia berikan? Maka harus musyawarah kelas itu untuk mengatasinya, sehingga si guru itu ada nilainya seperti apa yang Ibu katakan tadi di siswa. Apa mufakat kelas itu dapat kita tegakkan sehingga si siswa pun tidak merasa dirugikan, tidak merasa terpukul kalau dia tidak mengikuti mufakat kelas. Satu contoh kelas seperti yang ada saya dengar, kalau absen 3 kali denda sekian, itu termasuk satu mufakat kelas. Maka hendaknya kita selaku wali kelas, baik guru kelas, mengadakan permufakatan kelas sesama kelas tersebut, ada aturan tersendiri di kelas itu. Karena di kelas itu seperti yang Ibu tadi katakan, gaya belajar mereka berbeda-beda, gaya guru mengajar juga berbeda-beda. Makanya kita adakan permufakatan kelas atau kesatuan cara belajar di kelas itu. Itu hendaknya kita tekankan selaku guru. Bukan hanya guru sekarang yang menekankan itu, maka itu dasar kita untuk mengenali lebih dalam siswa itu sebagai subjek belajar. Siswa itu bukanlah objek belajar, tapi subjek belajar. Makanya dibuat mufakat kelas supaya mereka setuju, supaya mereka lah yang belajar dalam kelas itu. Itu sekedar tambahan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Karena sudah saya sampaikan tadi, memang benar kali yang disampaikan Pak SH. Pembentukan keyakinan kelas itu adalah musyawarah kita dengan anak-anak. Di poin yang bagian bawah ini, untuk yang kedua, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah. Memang itulah yang diinginkan. Sebagai manusia kan nobody perfect, termasuk guru juga manusia. Nah, saat kita melakukan pelanggaran, kita kasih pengertian kepada si peserta didik. Ibu terlambat tadi karena suami ibu sedang dalam kondisi sakit. Nah, jadi anak mengerti. Jangan tiba-tiba kita terlambat, kita duduk, anak-anak ada PR. Apanya ibu ini? Kan seperti itu. Begitu juga saat peserta didik melanggar.
Nah itulah artinya fasilitator tadi, manajer tadi. Memang hubungan kita ke siswa itu harus hubungan hati. Rugi kita ya, misalkan itu. Kalau ruginya sih belum tahu ya. Sampai saat ini saya tengok keuntungannya adalah di sini selain guru dikembangkan dalam IT pembelajaran, juga di sini lebih apa ya? Lebih menghidupkan menghidupkan kelas. Kenapa? Karena tugas kita memang ya itu tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sangat memanusiakan manusia di sini. Contohnya tadi musyawarah untuk keyakinan kelas. Musyawarah tentu dengan voting suara terbanyak. Berarti masing-masing siswa atau guru dapat berkontribusi seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mungkin sampai sekian yang bisa saya jelaskan sedikit. Tapi mudah-mudahan dari hasil ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan saya di sini saya kembali bilang, saya bukan menggurui, tapi berbagi sedikit apa yang saya dapatkan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Horas untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mungkin sampai sekian yang bisa saya jelaskan sedikit. Tapi mudah-mudahan dari hasil ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan saya di sini saya kembali bilang, saya bukan menggurui, tapi berbagi sedikit apa yang saya dapatkan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Horas untuk kita semua. Yang mana penyampaian Bapak tersebut sangat banyak sekali bermanfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan hendaknya kita Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Barus ini dapatlah menerapkan apa yang disampaikan Bapak tersebut. Sekali lagi terima kasih. Tetaplah nantinya Pak Darlin memberikan ide-ide yang bagus, ide-ide yang mantap, agar nantinya kita juga dapat menambah ilmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya.